klinik, mengarah pada mistis, atau mengarah pada di dalam pohon kelor yang masih hidup. Dan ini menurut survei, itu kenyataan. Dan karena fosil gali kelor yang mati ngurak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengulas sedikit tentang fosil gali kelor, teman-teman ya. Mengingat banyaknya pertanyaan, juga banyaknya pendapat dari orang satu ke orang lainnya, dari pihak satu pihak lainnya yang mungkin mempunyai atau ada pendapat-pendapat yang sedikit berbeda dikarenakan banyaknya penggemar fosil gali kelor. Selain itu juga banyaknya mitos-mitos yang terdapat pada fosil gali kelor, juga karena kelangkaannya sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia menggemari fosil gali kelor sebagai ageman, perhiasan, dan lain sebagainya yang dipercaya banyak sekali manfaatnya, baik itu secara alami ataupun manfaat yang diambil dari segi spiritual, termasuk yang mengarah pada klinik, mengarah pada mistis, atau mengarah pada sebuah perkodaman. Untuk jenis fosil gali kelor, banyak sekali yang berpendapat bahwa fosil gali kelor ini yang paling bagus adalah fosil gali kelor yang mati ngurak. Itu pendapat umum atau kebanyakan orang berpendapat bahwa fosil gali kelor yang matinya ngurak atau yang didapat dari timbunan tanah atau di dalam tanah selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun, itu termasuk fosil gali kelor yang terbaik. Itu menurut pendapat umum, pendapat kebanyakan orang. Tapi pada kenyataannya itu belum tentu, meskipun kebanyakan fosil gali kelor itu yang terbaik yang didapat dari hasil fosil gali kelor dari pohon kelor yang matinya ngurak. Itu. Kebanyakan memang yang terbaik itu yang dari hasil mati ngurak daripada fosil gali kelor yang kita ambil dari pohon kelor yang masih hidup. Karena juga ada fosil gali kelor di dalam pohon kelor yang masih hidup. Dan ini menurut survei itu belum tentu, teman-teman. Menurut survei langsung yang di lapangan, karena pada kenyataannya yang menentukan baik tidaknya sebuah gali kelor itu bukan selalu pada fosil gali kelor dari pohon kelor yang matinya ngurak. Akan tetapi pada fosil gali kelor yang matinya ngurak itu memang kebanyakan lebih bagus, lebih baik dari yang tidak mati ngurak. Kebanyakan, teman-teman ya, bukan berarti selalu. Kebanyakan bagus yang dari pohon kelor yang matinya ngurak. Dikarenakan apa? Karena secara ilmiah pohon kelor yang matinya ngurak mayoritas kebanyakan itu sudah tua betul, sudah sepuh betul, yang usianya sudah bisa dibilang hampir mencapai ratusan tahun. Kebanyakan begitu, sehingga fosilnya semakin tua, secara fisiknya juga semakin memadat. Selain itu energinya secara alami pun juga makin memadat. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau gali kelor yang dari hasil bukan dari pohon kelor yang matinya ngurak, itu juga ada yang lebih bagus dari yang mati ngurak. Semua itu kembali ke bahannya atau ke gali kelornya. Karena pada kenyataannya saya pernah menjumpai secara langsung yang namanya fosil, katakanlah dua fosil gali kelor ini, A dan B. Yang A ini dari hasil fosil gali kelor dari pohon kelor yang matinya ngurak. Yang B ini bukan. Setelah saya lihat, ternyata ini lebih bagus dari fosil gali kelor yang matinya ngurak, dikarenakan secara fisiknya sudah bisa dinilai. Setelah saya melihat dari segi fisiknya, dari tingkat kepadatan fosilnya, dari seratnya, dari warnanya, juga setelah dideteksi dari beberapa sumber yang ahli-ahli meditasi, ahli spiritual juga, ternyata yang tidak mati ngurak, yang si B ini lebih bagus dari yang mati ngurak. Begitu, itu kenyataan.
Dan setelah saya melihat dari fosil gali kelor yang lain, sama dengan yang mati ngurak dengan yang tidak mati ngurak, ternyata juga yang lain ini bagus yang mati ngurak. Nah, untuk itu belum bisa dipastikan, belum tentu kalau yang mati ngurak itu lebih baik atau lebih bagus dari yang tidak mati ngurak. Itu tergantung dari fosil gali kelornya atau tergantung dari pendeteksian dari orang-orang yang tentunya orang-orang yang ahlinya teman-teman ya, secara alami bisa dideteksi setiap energi alam yang terdapat pada sebuah benda atau setiap benda termasuk fosil gali kelor ini. Lalu kenapa kebanyakan orang itu menganggap bahwa fosil gali kelor yang mati ngurak itu lebih bagus atau lebih baik kualitasnya dibanding fosil gali kelor yang tidak mati ngurak? Nah, itu diambil dari hukum rata-rata kebanyakan karena fosil gali kelor yang mati ngurak sekali lagi secara usia lebih tua, otomatis logikanya semakin tua semakin memadat, intinya begitu. Terus yang kedua, pohon yang mati ngurak itu dipercaya dihuni sosok-sosok astral tertentu yang sosok astral tersebut mempunyai energi yang cukup kuat sehingga pohon tersebut tidak kuat untuk menahan hawa panasnya sampai mati secara alami atau yang disebut dengan mati ngurak. Nah, jikalau pohon yang mati ngurak dihuni oleh sosok-sosok astral tertentu, katakanlah kodam dan lain sebagainya, yang energinya kuat, luar biasa sehingga membuat efek pada pohon tersebut mati ngurak, tentunya juga tersaluri secara otomatis, tersaluri energi dari kodam tersebut. Makanya banyak sekali yang berpendapat bahwa fosil gali kelor yang dari hasil pohon kelor mati ngurak itu lebih bagus atau lebih baik dari pohon kelor yang tidak mati ngurak. Itu juga betul, ada benarnya, memang begitu. Bukan berarti itu selalu, bukan berarti yang tidak mati ngurak itu tidak bagus atau kurang bagus, belum tentu. Jadi kita lihat dulu dari fisiknya, fosil gali kelornya itu bagaimana. Setelah kita lihat dari fosil gali kelor itu bagaimana, kita bisa melihatnya dengan kepekaan batin kita, kepekaan indera keenam kita mendeteksi dengan getaran, atau yang bisa meditasi dengan meditasi, atau mungkin buat sahabat-sahabat yang tidak terbiasa atau tidak bisa mendeteksinya sendiri bisa menyuruh atau meminta jasa sahabat-sahabat atau temannya yang ahli di bidangnya, di bidang spiritual, atau mungkin mempunyai teman yang peka untuk mendeteksi energi-energi yang tidak kasat mata. Intinya begitu. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.